Shalom, sahabat Kristus. Coba perhatikan sekeliling kalian. Lihatlah wajah kekristenan modern hari ini. Apa yang kalian lihat? Sebuah agama yang imut, yang manis, yang penuh dengan tawa ria, motivasi sukses, dan janji-janji kemakmuran instan. Di mimbar-mimbar gereja megah, di seminar-seminar rohani, bahkan di konten-konten media sosial, Yesus yang diperkenalkan adalah sosok yang tidak lebih dari sekedar Santa Claus rohani. Sosok yang tugas utamanya adalah mengabulkan permintaanmu, membuatmu kaya, menyembuhkan sakit panamu, dan memelukmu saat kamu galau, tanpa pernah menuntut pertobatan radikal. Mereka menciptakan Yesus imajinasi, sebuah berhala baru yang dibungkus dengan ayat-ayat Alkitab yang dicomot sesuka hati. Ini adalah penipuan publik terbesar dalam sejarah gereja. Dengar baik-baik, Yesus yang asli, Yesus yang Alkitabiah, singa dari Yehuda, bukanlah sosok yang lembek. Dia adalah Tuhan yang kudus, Hakim yang adil, dan Raja yang menakutkan bagi mereka yang hidup dalam dosa. Jika kalian merasa aman hanya karena sudah dibaptis, sudah rajin ke gereja tiap minggu, atau sudah memberi persepuluhan, maka video ini akan menjadi mimpi buruk bagi kalian. Video ini bukan untuk membelai ego kalian. Ini adalah palu godam untuk menghancurkan tembok kesombongan rohani yang selama ini membuat kalian tertidur lelap di tepi jurang neraka. Kita akan membongkar 5 peringatan keras dari Yesus yang hari ini dianggap sampah, dianggap kuno, dan dianggap tidak relevan oleh manusia modern yang sombong. Siapkan hati kalian, buka Alkitab kalian, dan jangan matikan video ini jika kalian merasakan panas di hati kalian. Karena itu mungkin adalah api Roh Kudus yang sedang membakar ilalang kesesatan di jiwa kalian. Kita mulai dengan realitas yang paling mengerikan namun paling sering disensor dari mimbar gereja masa kini. Realitas neraka yang kekal dan mengerikan. Di zaman modern ini, kata neraka sudah menjadi tabu. Pendeta-pendeta populer takut menyebutnya karena takut jemaatnya kabur, takut kolektenya turun, takut dibilang tidak penuh kasih. Mereka mengganti kata neraka dengan istilah halus seperti terpisah dari Tuhan atau ketiadaan. Bohong, Yesus Kristus, Tuhan yang penuh kasih itu, berbicara tentang neraka lebih banyak daripada Dia berbicara tentang sorga. Coba renungkan itu. Kenapa Sang Kasih berbicara begitu banyak tentang tempat penyiksaan? Karena Dia tahu betapa nyatanya tempat itu. Dalam Markus 9 ayat 43-48, Yesus memberikan peringatan yang brutal, sadis, dan tanpa ampun. Jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah. Lebih baik masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh masuk neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Perhatikan diksi yang dipakai Yesus. Di tempat itu ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Apakah ini terdengar seperti metafora? Apakah ini terdengar seperti sekadar kondisi psikologis? Tidak. Ini adalah peringatan akan siksaan fisik dan spiritual yang abadi. Tapi lihatlah manusia modern. Mereka menertawakan neraka. Mereka membuat lelucon tentang neraka. Mereka berpikir bahwa Tuhan itu terlalu baik untuk menghukum manusia. Masa Tuhan tega membakar ciptaannya selamanya? Ini adalah racun universalisme yang membius gereja. Dengar ini, Tuhan itu kasih, ya benar. Tapi Tuhan juga adalah api yang menghanguskan. Ibrani 12 ayat 29. Keadilan Tuhan menuntut dosa dibayar. Jika kamu menolak pembayaran yang dilakukan Yesus di kayu salib, maka kamu sendiri yang harus membayarnya di neraka selama-lamanya. Menganggap sepele peringatan Yesus tentang neraka adalah bentuk penghinaan tertinggi terhadap darahnya. Jika neraka tidak nyata, atau jika neraka itu tidak permanen, untuk apa Yesus harus mati dengan cara yang begitu mengerikan? Untuk apa Dia berkeringat darah di Getsemani? Jika semua orang pada akhirnya masuk sorga, maka salib Kristus adalah lelucon konyol yang sia-sia. Orang Kristen yang tidak takut neraka adalah orang Kristen yang tidak menghargai salib. Kalian yang hidup dalam dosa tersembunyi, yang masih nyaman nonton pornografi, yang masih selingkuh, yang masih menipu dalam bisnis, dan berpikir, nanti juga diampuni. Kalian sedang bermain api di gudang mesiu. Yesus memperingatkan, jangan takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan, baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka.
Matius 10 ayat 28. Rasa takut akan Allah sudah hilang dari gereja modern, digantikan dengan rasa nyaman yang palsu. Dan kenyamanan itulah yang akan menyeret jutaan orang Kristen KTP ke dalam lautan api yang kekal. Peringatan kedua yang sering dianggap angin lalu adalah tentang sempitnya pintu keselamatan dan palsunya pertobatan. Di zaman ini, kita dicekoki dengan ajaran easy believism atau gampang percaya. Cukup angkat tangan, maju ke depan, ucapkan doa keselamatan, lalu boom, kamu selamat, tiket sorga di tangan, silahkan hidup sesuka hatimu. Ini adalah ajaran sesat. Ini adalah Injil murahan yang tidak ada di Alkitab. Yesus tidak pernah menawarkan jalan tol yang lebar dan mulus menuju sorga. Dengarkan peringatannya di Lukas 13 ayat 24. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Baca ulang kalimat itu. Banyak orang akan berusaha, tetapi tidak dapat. Siapa banyak orang ini? Apakah mereka ateis? Bukan. Apakah mereka orang yang membenci Yesus? Bukan. Mereka adalah orang-orang yang merasa sudah kenal Yesus. Mereka adalah orang-orang yang mungkin rajin ke gereja, aktif pelayanan, bahkan menjadi donatur gereja. Tapi mereka ditolak di pintu gerbang. Kenapa? Karena mereka mau keselamatannya, tapi menolak ketuhanannya. Mereka mau sorganya, tapi menolak pikul salibnya. Pintu itu sesak, saudaraku. Sesak Yunani stenos, artinya sempit, menekan, membatasi. Kamu tidak bisa masuk pintu itu sambil membawa egomu yang besar. Kamu tidak bisa masuk sambil menyeret koper dosa-dosamu. Kamu tidak bisa masuk sambil bergandengan tangan dengan dunia. Kamu harus menanggalkan semuanya. Kamu harus telanjang dari segala ambisi duniawi untuk bisa menyelinap masuk ke dalam kerajaan Allah. Tapi apa yang diajarkan pendeta-pendeta populer hari ini? Ikut Yesus, kamu akan sukses. Ikut Yesus, bisnismu lancar. Ikut Yesus, kamu akan jadi kepala, bukan ekor. Mereka melebarkan pintu yang seharusnya sempit. Mereka memanipulasi Injil menjadi sarana pemuas nafsu duniawi. Celakalah mereka yang menyesatkan domba-domba Tuhan. Di Matius 7 ayat 21-23, Yesus memberikan skenario penghakiman terakhir yang paling menakutkan dalam seluruh Alkitab. Perhatikan baik-baik, ini bukan ditujukan kepada orang kafir, tapi kepada orang yang memanggil Dia Tuhan, Tuhan. Orang-orang ini protes, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan mujizat demi namamu? Lihat kualifikasi mereka. Mereka bukan jemaat biasa. Mereka hamba Tuhan yang sakti mandraguna. Mereka punya karunia roh. Mereka mungkin punya gereja mega church. Tapi apa jawaban Yesus? Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Bayangkan kengeriannya. Ditolak oleh Yesus di detik-detik terakhir ketika kamu yakin 100% kamu akan masuk sorga. Kenapa mereka ditolak? Karena mereka pembuat kejahatan. Yunani anomia, pelanggar hukum hidup tanpa hukum. Mereka melayani Yesus, tapi hidup mereka tidak taat pada firman. Mereka menjadikan Yesus kendaraan untuk popularitas dan kekayaan mereka sendiri. Ini peringatan keras buat kita semua. Jangan bangga dengan pelayananmu. Jangan bangga dengan jabatan majelismu. Jangan bangga dengan berapa jiwa yang kamu injili. Apakah kamu dikenal oleh Yesus? Apakah ada relasi intim yang mengubah karaktermu menjadi serupa Kristus? Atau kamu hanya meminjam nama Yesus untuk ambisi pribadimu? Keselamatan bukan soal label, tapi soal transformasi hati yang radikal. Lanjut ke peringatan ketiga yang paling dibenci oleh generasi materialistis ini. Bahaya mamon dan ketidakmungkinan mengabdi pada dua tuan. Kita hidup di zaman di mana uang adalah Tuhan yang sesungguhnya. Kapitalisme bukan lagi sekadar sistem ekonomi, tapi sudah menjadi agama. Dan celakanya, agama uang ini sudah masuk dan mendirikan tahtanya di tengah-tengah bait Allah. Teologi kemakmuran prosperity gospel adalah bidat yang paling menjijikkan yang pernah lahir di rahim gereja modern. Yesus berkata tegas di Matius 6 ayat 24, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Dia tidak berkata sebaiknya jangan. Dia berkata tidak dapat. Mustahil. Mamon bukan sekadar uang kertas atau saldo rekening. Mamon adalah roh,
sebuah kekuatan spiritual yang menuntut penyembahan, kepercayaan, dan loyalitas. Mamon menjanjikan keamanan, kebahagiaan, dan kuasa, hal-hal yang seharusnya hanya kita cari dalam Tuhan. Hari ini, gereja dipenuhi dengan ajaran, Tuhan mau kamu kaya raya, kemiskinan adalah kutuk, kalau kamu anak raja, kamu harus naik mobil mewah. Mereka memelintir ayat-ayat Alkitab untuk melegalkan keserakahan. Mereka menjadikan Yesus seperti jin botol yang tugasnya memenuhi nafsu konsumtif mereka. Dengar ini, Yesus tidak mati di kayu salib supaya kamu bisa beli tas branded atau liburan ke Eropa. Yesus mati supaya kamu lepas dari perbudakan dosa, termasuk perbudakan cinta uang. Yesus memperingatkan, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum. Markus 10 ayat 23-25. Tapi pendeta modern sibuk mencari tafsiran untuk memperlebar lubang jarum itu. Mereka bilang, oh, itu cuma kiasan pintu gerbang di Yerusalem. Omong kosong. Yesus sedang memperingatkan bahaya maut dari kekayaan. Kekayaan cenderung membuat hati manusia tumpul, sombong, dan merasa tidak butuh Tuhan. Kekayaan mencekik benih firman, perumpamaan penabur. Banyak orang Kristen modern yang bekerja 16 jam sehari demi karir, sampai lupa berdoa, lupa baca Alkitab, lupa mendidik anak dalam Tuhan, dan beralasan ini semua berkat Tuhan. Itu bukan berkat, itu jerat iblis. Kalau berkat itu membuatmu jauh dari Tuhan, membuatmu tidak punya waktu untuk kekekalan, itu adalah kutuk yang menyamar. Peringatan Yesus tentang orang kaya yang bodoh, Lukas 12, sangat relevan hari ini. Hai, engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Kita menumpuk harta di bumi yang akan terbakar habis, sementara rekening sorgawi kita kosong melompong. Kita kaya di mata manusia, tapi gelandangan di mata Tuhan. Bertobatlah dari penyembahan berhala materi ini. Peringatan keempat adalah peringatan yang paling tidak populer karena menuntut harga nyawa. Syarat mengikut Yesus adalah sangkal diri dan pikul salib. Dunia modern memuja self-love, self-actualization. Ikuti kata hatimu. Gereja pun ikut-ikutan dengan khotbah-khotbah yang memanjakan ego. Kamu spesial, kamu juara, kamu ditakdirkan untuk sukses. Fokusnya selalu saya. Saya mau apa? Saya butuh apa? Saya rasa apa? Tapi Yesus datang membawa pedang yang memenggal ego kita. Lukas 9:23. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Apa arti sangkal diri? Itu artinya kamu berkata tidak pada keinginan dagingmu, ambisimu, hak-hakmu, dan perasaanmu, demi berkata ya pada kehendak Allah. Itu artinya mati terhadap diri sendiri. Apa arti pikul salib? Salib bukan aksesoris kalung emas 24 karat. Di zaman Yesus, orang yang memikul salib adalah orang yang sudah divonis mati, berjalan menuju tempat eksekusi, satu arah, tanpa jalan kembali. Mengikut Yesus adalah perjalanan menuju kematian. Kematian ego, kematian dosa, kematian hawa nafsu. Tapi kekristenan modern menawarkan Yesus tanpa salib. Mereka menawarkan mahkota tanpa penderitaan. Mereka menawarkan kebangkitan tanpa kematian. Ini adalah Injil palsu. Dietrich Bonhoeffer pernah berkata, ketika Kristus memanggil seseorang, Dia memanggilnya untuk datang dan mati. Yesus bahkan memperingatkan lebih ekstrim lagi di Lukas 14:26. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapanya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Kata membenci di sini adalah hiperbola semitik yang berarti mengasihi lebih sedikit. Artinya, loyalitasmu kepada Yesus harus begitu absolut, sehingga kasihmu kepada keluarga terdekatmu terlihat seperti kebencian jika dibandingkan dengan kasihmu kepadanya. Jika keluargamu menghalangimu mengikut kebenaran, kamu harus memilih Yesus. Jika nyawamu terancam karena iman, kamu harus memilih Yesus. Berapa banyak orang Kristen hari ini yang berani mengambil sikap ini? Baru diejek sedikit di kantor, sudah malu mengakui Yesus.
baru ditekan sedikit oleh keluarga yang beda iman, sudah kompromi. Baru diancam kehilangan jabatan, sudah menggadaikan iman. Kita telah menjadi Kristen yang lembek, pengecut dan cinta dunia. Kita mau jadi pengikut Kristus, tapi tidak mau bayar harganya. Kita mau fasilitas sorga, tapi menolak standar kerajaannya. Ingatlah istri Lot. Dia sudah keluar dari Sodom, tapi hatinya masih tertinggal di sana. Dia menoleh ke belakang dan menjadi tiang garam. Jangan sampai kita menjadi tiang-tiang garam di gereja, yang kelihatannya berdiri tegak, tapi sebenarnya mati dan asin karena cinta dunia. Peringatan kelima, dan ini yang paling menakutkan karena menyangkut akhir zaman. Kedatangannya yang tiba-tiba dan bahaya ketidaksiapan. Kita hidup di zaman yang mengejek kedatangan Tuhan. Dari dulu juga dibilang kiamat sudah dekat, tapi bumi masih berputar kok. Sikap apatis ini merasuk ke dalam gereja. Kita hidup seolah-olah kita akan hidup selamanya di bumi ini. Kita merencanakan pensiun 30 tahun lagi, tapi tidak merencanakan apa yang terjadi jika nanti malam sangkakala berbunyi. Yesus memperingatkan di Matius 24 ayat 44. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Perumpamaan 10 gadis di Matius 25 adalah tamparan keras bagi gereja. 10 gadis itu semuanya Kristen. Semua bawa pelita, identitas agama. Semua menunggu mempelai. Semua tertidur. Tapi ketika mempelai datang tengah malam, hanya 5 yang punya minyak cadangan. Yang 5 lagi, gadis-gadis bodoh itu kehabisan minyak. Dan ketika mereka pergi beli, pintu ditutup. Kalimat "pintu ditutup" adalah salah satu kalimat paling horor dalam Alkitab. Ketika pintu Bahtera Nuh ditutup, tidak ada lagi yang bisa masuk meski mereka mencakar-cakar pintu itu sampai kuku mereka copot. Ketika pintu perjamuan kawin anak domba ditutup, kesempatan bertobat berakhir selamanya. Gadis-gadis bodoh itu berteriak, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tapi Tuhan menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu." Minyak berbicara tentang Roh Kudus, tentang kehidupan batiniah yang intim, tentang iman yang sejati yang tidak terlihat dari luar, tapi menyala di dalam. Gereja modern sibuk memoles pelita, gedung, sound system, program, penampilan, tapi lupa mengisi minyak. Kita punya liturgi yang megah, api kosong akan hadirat Allah. Kita punya konser rohani, tapi tidak ada pertobatan. Kita punya teologi yang canggih, tapi hati yang kering. Yesus memperingatkan bahwa kedatangannya akan seperti pencuri di malam hari, seperti kilat yang menyambar. Tidak ada waktu untuk berkemas, tidak ada waktu untuk hapus histori browser kalian, tidak ada waktu untuk minta maaf pada orang yang kalian benci. Kondisi rohanimu saat itu adalah kondisi kekalmu. Apakah kalian siap, atau kalian sedang mabuk oleh pesta pora dunia ini? Lukas 21 ayat 34 memperingatkan, "Jagalah dirimu supaya hatimu jangan sarap oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat." Hari ini, banyak orang Kristen hidup seperti orang-orang di zaman Nuh. Makan, minum, kawin dikawinkan, sibuk membangun, sibuk berkarir. Sampai air bah itu datang melenyapkan mereka semua. Ketidaksiapan adalah dosa yang mematikan. Menganggap masih ada waktu adalah judi rohani yang taruhannya adalah jiwamu sendiri. Sahabat Kristus yang terkasih, kelima peringatan ini bukanlah dongeng. Ini adalah firman yang keluar dari mulut Tuhan yang tidak bisa berbohong. Langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu. 1. Neraka itu nyata, jangan main-main dengan dosa. 2. Pintu itu sempit, jangan tertipu dengan kekristenan yang gampangan. 3. Mamon itu jahat, jangan jadikan uang sebagai tuanmu. 4. Salib itu wajib, jangan berharap mahkota tanpa penderitaan. 5. Waktu itu singkat, jangan menunda pertobatanmu. Mungkin kalian merasa video ini terlalu keras. Mungkin kalian tersinggung. Kok tidak ada kasihnya? Justru karena kasihlah peringatan ini disampaikan. Dokter yang baik tidak akan memberikan permen kepada pasien kanker. Dia akan melakukan kemoterapi atau operasi bedah yang menyakitkan untuk menyelamatkan nyawa pasiennya. Yesus adalah dokter agung yang sedang membedah kanker dosa
dan kemunafikan di dalam tubuh gerejanya hari ini. Dunia sedang menina-bobokan kalian dengan nyanyian maut. Gereja-gereja liberal sedang menjual tiket palsu ke sorga. Nabi-nabi palsu sedang memperdagangkan urapan demi keuntungan pribadi. Di tengah kegelapan yang pekat ini, kita harus kembali kepada Alkitab, sola scriptura, kembali kepada Injil yang murni, Injil yang menuntut pertobatan, Injil yang berdarah-darah, Injil yang mengubah hidup. Jangan menjadi Kristen statistik, jangan menjadi Kristen budaya. Jadilah Kristen yang lahir baru, yang memiliki benih ilahi di dalamnya. Keselamatan memang anugerah, sola gratia. Kita tidak bisa membelinya dengan perbuatan baik. Tapi iman yang menyelamatkan itu tidak pernah sendirian. Ia selalu disertai dengan buah pertobatan dan ketaatan. Jika pohon tidak berbuah, ia akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Itu kata Yesus, bukan kata saya. Berhenti berkompromi dengan dunia. Berhenti mencari pembenaran atas dosamu. Berhenti menyalahkan keadaan. Ambil tanggung jawab atas jiwamu sendiri. Berdirilah tegak sebagai laskar Kristus di tengah generasi yang bengkok hatinya ini. Jika kalian merasa tertuduh oleh pesan ini, jangan keraskan hatimu. Itu tandanya Roh Kudus masih sayang pada kalian. Itu tandanya pintu kasihan masih terbuka sedikit. Lari kepada Yesus. Bukan Yesus yang imajinasi, tapi Yesus yang Alkitabiah. Bertobatlah dengan sungguh-sungguh. Buang segala berhala dalam hidupmu. Ingat, taruhannya adalah keabadian. 1000 tahun, 1.000.000 tahun, 1.000.000 tahun dari sekarang. Kamu akan berada di mana? Hanya ada 2 tempat. Dan keputusanmu hari ini, responsmu terhadap peringatan Yesus ini, akan menentukan di mana kamu akan menghabiskan kekekalan itu. Jangan sampai kamu menjadi orang yang menyesal, sambil berteriak di tengah nyala api. Teringat bahwa kamu pernah menonton video ini, tapi kamu mengabaikannya. Kiranya Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, Hakim yang agung, mencelikkan mata rohani kita semua. Biarlah kita didapati setia, berjaga-jaga, dan tidak bercacat celah pada hari kedatangannya. Bagi Dialah segala hormat, pujian dan kemuliaan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Soli Deo Gloria. Segala kemuliaan hanya bagi Allah. Tuhan Yesus memberkati orang-orang yang mengasihi kebenarannya. Shalom.